satu SOP itu bisa masuk dalam aspek untuk ISO 9001, berarti ada mutunya di dalam. Termasuk juga dalam dokumen tersebut ada namanya ISO 14001 terkait dengan lingkungan hidup, dan juga ada aspek ISO 14001 2018 terkait dengan K3. Halo Garuda Crew, kita kembali lagi dalam upskill program untuk membahas tentang ISO integrasi manajemen sistem. Agendanya adalah tujuan dan manfaat penerapan integrasi sistem manajemen berdasarkan ISO 9001 versi 2015 dan juga ISO 14001 versi 2015 dan juga ISO 14001 versi 2018. Juga nanti kita lihat bagaimana proses penerapan dan sertifikasi termasuk pemeliharaan sistem manajemen tersebut, dan juga kita akan membahas juga tentang persyaratan dan interpretasi klausul per ISO, yaitu untuk ISO mutu, ISO lingkungan maupun ISO K3. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa memahami penerapan integrasi sistem manajemen mutu, lingkungan, dan K3 berdasarkan persyaratan pada standar sistem manajemen ISO 9001, ISO 14001, dan juga ISO 14001. Terkait dengan 3 standar sistem manajemen ini sudah dibahas dalam video-video yang sebelumnya. Ada yang khusus untuk ISO 9001 versi 2015, ada yang khusus untuk ISO 14001 versi 2015, dan juga ada yang khusus untuk ISO 14001 versi 2018. Nah, sekarang adalah masuk dalam pembahasan bagaimana caranya kita mengintegrasikan daripada 3 standar sistem tersebut. Nah, bisa dilihat ISO 9001 yaitu tentang sistem manajemen mutu, untuk ISO 14001 berarti sistem manajemen lingkungan, dan ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen K3. Manfaat dan keuntungan perusahaan dalam menerapkan integrasi standar sistem manajemen tersebut, kita bisa lihat yang pertama, kemampuan membangun proses kerja yang sistematis untuk mengurangi risiko atau dampak mutu lingkungan dan juga K3. Yang kedua, mengendalikan kegiatan operasional perusahaan untuk pengolahan kerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan juga partisipasi pekerja untuk andil dalam penerapan ISO di perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan dalam mencegah kerusakan produk, komplain dari pelanggan terhadap pelayanan, dan juga kecelakaan pada orang, dan juga peralatan kerja, dan juga pencemaran lingkungan. Dan juga yang kelima, membantu memperbaiki sistem manajemen mutu, lingkungan, dan K3 di perusahaan. Dan juga yang keenam, dengan menerapkan dan memiliki sertifikat standar sistem manajemen mutu, lingkungan maupun K3, dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan persaingan pasar dan menjadi modal untuk meraih pasar baru. Berikut penerapan proses dan sertifikasi ISO di perusahaan. Ada perusahaan menerapkan 3 standar sistem manajemen, baik ISO 9001, ISO 14001, dan juga ISO 14001, maka akan dilakukan nanti yang dinamakan external audit oleh lembaga audit itu sendiri untuk melihat kesesuaian persyaratan yang telah diterapkan. Dan setelah nanti dinyatakan memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat ISO dari lembaga audit atau badan sertifikasi. Berikut adalah 10 klausul pada persyaratan ISO 9001 versi 2015 dan juga ISO 14001 versi 2015 dan juga ISO 14001 versi 2018. Ada 10 klausul. Namun klausul 1, klausul 2, dan klausul 3 adalah klausul yang tidak dapat diaudit. Dan klausul 4-10 adalah klausul yang akan diimplementasikan dan didokumentasikan oleh organisasi. Dan klausul ini pula yang akan diaudit oleh auditor, baik itu internal auditor maupun eksternal auditor. Ada tentang klausul 4 yaitu konteks organisasi, ada klausul 5 tentang kepemimpinan, ada klausul 6 tentang perencanaan, ada klausul 7 tentang dukungan, ada klausul 8 tentang operasi, ada klausul 9 tentang evaluasi kinerja, ada klausul 10 tentang perbaikan. Oke, ini yang dibilang penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan per ISO. Ada tahapan nanti yang kita kenal dengan plan, do, check, action yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Dan ini juga tentang klausul yang ada di 14001 versi 2015, dan juga ini adalah tentang klausul persyaratan yang ada di ISO 14001 versi 2018. Oke, kita akan masuk ke dalam penerapan dan pemeliharaan persyaratan atau klausul pada standar sistem manajemen. Baik itu yang berlaku untuk standar sistem manajemen mutu, baik itu yang untuk sistem manajemen lingkungan, maupun tentang sistem manajemen K3.
Klausul 4, konteks organisasi. Di video sebelumnya sudah tertera masing-masing ISO, baik itu ISO mutu, ISO lingkungan, ISO K3. Disinilah kita akan mengintegrasikan. Berarti pada saat kita membuat namanya di dalam SOP konteks organisasi, berarti kita perlu memasukkan isu internal maupun isu eksternal yang terkait nanti dengan aspek mutu, aspek lingkungan, dan juga aspek K3. Sama dengan di video sebelumnya untuk masing-masing ISO, membahas tentang isu internal, entah itu nilai, budaya, pengetahuan, kinerja organisasi, dan juga ada namanya isu eksternal, entah itu terkait dengan politik atau hukum, ataupun teknologi, ataupun kompetitif ataupun pasar, dan juga kebutuhan pihak terkait. Entah itu nanti dengan pemerintah, customer, atau masyarakat sekitar lingkup kerja perusahaan. Dan jangan lupa juga menyiapkan namanya formulir konteks organisasi. Di dalamnya ada aspek mutu, aspek lingkungan, dan aspek K3. Berarti di sini adalah ketika kita menyiapkan dokumen, entah itu SOP konteks organisasi, formulirnya maupun manual, berarti mencakup 3 standar tersebut. Ada membahas tentang mutu, membahas tentang lingkungan hidup, dan juga membahas tentang K3. Klausul 5 berarti tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, kalau kita lihat pada tabel tersebut, berarti ketika kita menerapkan 3 standar ini, maka dalam satu dokumen itu sudah mencakup namanya 3 standar ini, terkorelasi antara mutu, antara lingkungan, dan juga antara K3. Jadi perlu namanya nanti seperti bagaimana kita membuat kebijakan K3 dan juga lingkungan hidup dan juga mutu, berarti dalam satu dokumen itu bisa tertera namanya 3 aspek, ada K3, ada lingkungan hidup, dan juga mutu. Sama, perlu kita komunikasikan dan juga memberikan awareness kepada nanti seluruh karyawan melalui apa? SOP komunikasi dan konsultasi. Berarti garis besarnya adalah ketika kita menyiapkan satu dokumen, dalam dokumen tersebut sudah merangkum namanya 3 standar ISO tersebut. Termasuk juga nanti struktur organisasi corporate-nya, struktur organisasi per departemen, job desk dan juga kewenangan. Berarti dalam kewenangan juga setiap fungsi dalam job desk menerapkan namanya ISO 9001, ISO 14001 dan juga ISO 14001. Nah, di klausul 6 pun berarti di sini ISO 9001 fokus pada tujuan mutu dan peningkatan kinerja organisasi. ISO 14001 fokus pada pengelolaan lingkungan hidup. ISO 14001 fokus pada pengelolaan K3. Makanya pada saat masuk ke dalam klausul 6, bisa saja dalam satu perusahaan membuatkan namanya matriks risiko, dalamnya mencakup tentang aspek K3, aspek lingkungan hidup, dan juga aspek mutu. Masukkanlah nanti ada namanya risk and opportunity. Itu harus tertuang dalam namanya tabel entah itu HIRA-DC, IADL, atau Quality Risk Assessment. Boleh dipisah antara Quality Risk Assessment ataupun HIRA-DC ataupun IADL ataupun mau dijadikan satu dokumen. Sah-sah saja. Yang penting bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien. Di dalam klausul 6 ini juga bukan hanya bicara tentang HIRA-DC, IADL, atau QRE, termasuk juga prosedurnya disiapin. Entah itu prosedurnya masing-masing untuk QRE ataupun tentang HIRA-DC atau IADL, boleh dijadikan satu juga. Satu SOP atau prosedur namanya risk management. Di dalam prosedur tersebut mencakup tentang mutu, mencakup tentang lingkungan hidup, ataupun terkait dengan K3. Termasuk juga ada tabel nanti dalam KPI atau tujuan sasaran program. Berarti dalam TSP tersebut, aspek K3, aspek lingkungan hidup, dan aspek mutu juga perlu dimasukkan. Berarti SOP-nya pun sudah SOP yang isinya terkait dengan integrasi 3 ISO. Jangan lupa juga ada namanya prosedur management of change, termasuk formulir emosinya. Berarti perlu dipertimbangkan aspek mutu atau aspek lingkungan hidup dan aspek K3 apa saja yang nanti menjadi parameter yang masuk dalam management of change. Di klausul 6 cukup banyak memang, makanya perlu disiapkan namanya risk metric, seperti itu ya, termasuk juga tabel HIRA-DC, IADL, ataupun QRE-nya. Klausul 7, pendukung atau support. Di sini memastikan supaya memiliki sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan juga informasi dokumentasi yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemennya secara efektif. Jadi klausul ini cukup banyak yang harus dibuatkan, contoh list dokumen peralatan kerja, list kendaraan, list propertinya perusahaan, termasuk juga list APD mungkin, alat berat, dan lainnya. Berarti nanti ketika list-list ini sudah ada, yuk kita lihat untuk orang berarti kompetensinya seperti apa, sudah terpenuhi belum terkait aspek mutu atau lingkungan hidup ataupun mutunya. Termasuk juga peralatan kerja ataupun kendaraan ataupun alat berat, bagaimana aspek K3-nya, sudah terpenuhi belum, atau standar yang diadopsi perusahaan.
Termasuk APD-nya udah sesuai dengan standar belum? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Ini contohnya ya, cukup banyak memang kalau udah integrasi, apalagi di klausul 7 dokumen yang perlu disiapkan, termasuk juga prosedur human resources, termasuk SOP on job training, masukkan aspek K3, lingkungan dan mutu, termasuk juga prosedur pemantauan pengukuran sumber daya organisasi, termasuk juga nanti ada SOP komunikasi dan konsultasi, ada pengendalian dokumen dan catatan terkait aspek mutu, lingkungan atau K3, yang dibilang mengintegrasikan antara 3 standar ISO. Klausul 8, operasional. Di sini untuk mengolah, mengendalikan proses operasional agar dapat mencapai sasaran sistem manajemen masing-masing dengan efektif dan efisien. Perbedaannya adalah ISO 9001 berfokus pada mutu atau produk ataupun layanan, ISO 45001 fokus pada dampak lingkungan, dan ISO 45001 fokus pada ketiganya. Ini yang dibilang dalam sistem manajemen ada namanya input, proses, output. Nah, lagi-lagi berarti prosedur setiap departemen sudah memasukkan namanya integrasi aspek mutu, aspek K3 maupun aspek lingkungan. Di klausul 8 sendiri cukup banyak dokumen yang memang dipersiapkan, namun di video-video sebelumnya, baik itu di video untuk ISO 9001 versi 2015 ataupun video ISO 14001 versi 2015 ataupun di video ISO 45001 versi 2018, berarti untuk SOP-SOP yang ada berarti tinggal diintegrasikan saja isinya. Ini dibilang terkait dengan SOP risk management, termasuk juga SOP management of change, SOP CSMS juga masuk, contractor safety management system, termasuk juga nanti ada terkait dengan tanggap darurat, dan juga SOP lainnya yang lebih banyak relevan dengan nanti ISO 9001 versi 2015. Nah, berarti yang paling banyak nanti adalah dokumen di klausul 8 ini yang hubungannya dengan ISO 9001 versi 2015. Klausul 9 berarti tentang evaluasi kinerja. Memastikan organisasi memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi keefektifan sistem manajemennya secara berkelanjutan, termasuk pelaksanaan audit internal, tinjauan manajemen untuk mendukung peningkatan kinerja yang keberlanjutan. Seperti itu. Bisa dilihat, berarti dokumen-dokumen yang sudah ada dalam ISO 9001 ataupun 14001 ataupun 14001 ini kita integrasikan. Contoh, kalau misalnya dalam satu dokumen tersebut terkait dengan bagaimana fokus kepuasan pelanggan, dan juga nanti bagaimana pengukuran terkait aspek lingkungan, terus pemantauan terkait dengan juga K3 seperti itu. Termasuk juga nanti perlu namanya prosedur internal audit. Berarti internal audit sekalinya mengaudit 3 standar sistem manajemen, baik itu untuk ISO mutu, ISO lingkungan maupun ISO K3. Tunjuk juga nanti dipilih, ditrainingkan siapa saja internal auditornya, dan lakukan pelaksanaan internal audit, siapkan laporan hasil internal auditnya. Nanti laporan hasil internal audit tinggal dibawa ke dalam namanya rapat tinjauan manajemen. Berarti dalam SOP rapat tinjauan manajemen intinya masukkan aspek mutu, aspek lingkungan hidup, dan juga aspek K3. Itu dibilang cara mengintegrasikan 3 standar sistem manajemen, baik itu ISO yang mutu, ISO lingkungan hidup, dan juga ISO K3. Klausul 10 berarti di sini untuk mendorong dan mencapai peningkatan keberlanjutan melalui penanganan ketidaksesuaian dan peluang perbaikan, baik dalam sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, maupun K3, sesuai konteks dan risiko organisasi. Nah, ini contohnya sudah ada, seperti tadi ya, misalnya siapkan namanya SOP non-conformance-nya, SOP ketidaksesuaiannya, SOP investigasi untuk isu K3 ataupun isu lingkungan hidup, seperti itu. Siapkan formulir laporan awal insiden, baik itu untuk K3 atau lingkungan hidup, bagaimana laporan investigasinya. Oh, berarti di sini satu dokumen tapi masuk dalam namanya 3 aspek ya. Ya, ada aspek mutu, aspek lingkungan hidup, dan juga aspek K3. Dan juga di 10.3 itu tentang bagaimana kita melakukan perbaikan keberlanjutan. Contoh untuk mutu, perlu tindakan korektif untuk keluhan pelanggan, dan juga inovasi proses untuk yang lebih efisiensi, dan juga peningkatan keberlanjutan pada pelatihan karyawan, dan juga mengolah risiko dan peluang dalam operasi khususnya aspek mutu. Dan untuk misalnya lingkungan hidup, program pengelolaan lingkungan hidup seperti contoh bukti pengurangan sampah atau limbah B3, mana bukti recycling sampah atau wadah limbah B3, mana bukti penghematan penggunaan air, listrik, kertas, dan lain-lain. Dan juga misalnya improvement untuk K3, program atau inovasi pengelolaan K3 seperti contoh program safety observation dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, atau yang disebut sebagai unsafe action, unsafe condition observation, seperti itu. Banyak segala cara untuk peningkatan namanya
program K3 untuk membudayakan K3 ini sebagai bagian daripada kinerja organisasi. Oke, ini yang dibilang checklist dokumen untuk ISO 9001. Contoh apa? Sama, dokumen manual mutu, termasuk juga identifikasi risiko dan peluang, laporan internal audit, laporan manajemen, dan juga lain-lain ya. Termasuk juga nanti untuk dokumen ISO 14001. Nah, ini yang dibilang, kalau masing-masing dipecah, bisa dilihat namanya dokumen-dokumen khusus per ISO, berarti ini bisa dijadikan satu dokumen ISO yang terintegrasi. Termasuk juga nanti untuk dokumen ISO 14001 versi 2018. Nah, di layar memang ada muncul masing-masing checklist dokumen apa saja yang perlu kita siapkan. Namun ini bisa diintegrasikan. Berarti intinya satu dokumen, misalnya satu SOP, itu bisa masuk dalam aspek untuk ISO 9001, berarti ada mutunya di dalam. Termasuk juga dalam dokumen tersebut ada namanya ISO 14001 terkait dengan lingkungan hidup, dan juga ada aspek ISO 14001 2018 terkait dengan K3. Kita dibilang bagaimana cara kita mengintegrasikan sistem. Contoh dalam satu checklist pemeriksaan, misalnya pemeriksaan tentang alat berat. Alat berat itu aspek mutunya, bagaimana kondisi alatnya, layak atau tidak, berarti dapat tuh 9001-nya. Terus bagaimana dengan aspek lingkungan hidupnya, supaya jangan ada pencemaran lingkungan hidup. Bagaimana tangkinya biar nggak bocor. Ketika bocor kan bisa mencemari lingkungan hidup. Entah itu kebocoran dari oli, atau solar, ataupun lainnya. Bagaimana nanti pembuangan sampah atau limbah dari part-part alat berat tersebut. Nah, itu yang dibilang dalam checklist tersebut sudah masuk integrasi antara ISO mutu dan lingkungan hidup. Ditambah dengan K3-nya. K3-nya untuk alat berat. Mana CEO-nya operator. Lisensinya mana. Terus bagaimana dengan APAR-nya, kotak P3K-nya. Apakah safety device berfungsi atau tidak. Nah, itu yang dibilang dalam satu checklist sudah memenuhi 3 standar sistem manajemen, baik itu ISO mutu, ISO lingkungan hidup, dan juga ISO K3. Dan inilah tahapan implementasi penerapan sistem manajemen ISO. Baik itu berlaku untuk ISO 9001, ISO 14001, dan juga ISO 14001 maupun ISO integrasi. Yang pertama, membuat komitmen penerapan ISO. Berarti pimpinan organisasi harus berkomitmen untuk memilih dan menerapkan sistem manajemen ISO yang diperlukan sesuai kebutuhan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Yang kedua, membentuk tim ISO. Berarti di sini perusahaan membentuk tim pengelola ISO yang terdiri dari ketua proyek dan juga timnya. Dan juga direkomendasikan dalam tim minimal terdiri dari 2 perwakilan setiap departemen, misalnya kepala departemen dan supervisor ataupun staff. Dan selanjutnya ada penetapan manajemen representatif atau MR. Jadi ini boleh ada atau boleh tidak juga, dipersilakan. Tetapi top manajemen harus berperan secara aktif dalam mengontrol penerapan sistem manajemen ISO dalam menjalankan fungsi leadership. Ketika sudah terbentuk tim ISO, diberikan pelatihan ISO. Pelatihannya diberikan kepada teman-teman dalam tim ISO dan juga kepada internal auditor. Dan juga pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, silakan dari lembaga tertentu untuk memberikan namanya pelatihan atau pembekalan tentang ISO. Yang keempat, bisa juga menggunakan jasa konsultan ISO, itu jika diperlukan perusahaan. Jadi bisa di treatment atau dilakukan oleh internal perusahaan atau memang butuh bantuan daripada konsultan. Nah, yang kelima, pembuatan atau pengembangan dokumen sesuai standar ISO. Jadi kita membuat atau mengembangkan dokumen sesuai list persyaratan tadi, klausul 4 sampai dengan 10. Ketika klausul 4 minta konteks organisasi, kita sudah punya belum dokumennya? Ketika belum punya, kita buat. Namun ketika kita sudah punya, isinya udah sesuai belum dengan klausul, berarti kita kembangkan isinya. Begitupun dengan dokumen-dokumen lainnya, entah itu kebijakan, entah itu tujuan sasaran program mutu, atau K3 ataupun lingkungan, ataupun terkait kira DC, QRE, ataupun ya DL. Lakukan gap analisis terkait dokumen mana saja yang sudah ada atau belum ada yang sesuai dengan persyaratan ISO yang diterapkan. Yang keenam, implementasi sistem manajemen ISO yang telah direncanakan. Jadi kita implementasikan evaluasi hasil penerapan ISO, memastikan seluruh karyawan telah mengerti, mematuhi dan menjalankan sistem manajemen tersebut dengan baik. Termasuk juga lakukan gap analisis kembali, bagaimana metode observasinya, kita bandingkan ketika perusahaan belum menerapkan ISO dan ketika setelah menerapkan ISO. Di mana perbedaannya? Kita bisa lihat. Itu yang dibilang namanya melakukan assessment. Sebelum kita menggunakan ISO seperti apa kinerja perusahaan? Ketika menerapkan ISO seperti apa kinerja perusahaan? Itu perlu kita compare. Makanya butuh namanya assessment. Assessment bisa dilakukan internal maupun dari eksternal. Dan jangan lupa, ketika persyaratan ISO sudah diterapkan, sudah terdokumentasi, kita lakukan namanya audit internal dan juga rapat tinjauan manajemen. Ini dibilang
memberikan tadi pelatihan kepada auditor internal, berarti auditor internalnya diberikan pembekalan terkait dengan apa itu ISO, bagaimana melakukan internal audit, seperti itu ya. Siapkan checklistnya. Setelah nanti internal audit, kita lakukan rapat tinjauan manajemen untuk mereview sejauh mana penerapan ISO yang sudah ada dalam perusahaan secara integrasi seperti itu. Dan juga setelah lakukan rapat tinjauan manajemen, kita pilih nih dari internal perusahaan, menetapkan siapa yang kita mau tunjuk sebagai lembaga auditnya juga badan sertifikasi. Jadi lakukan dulu langkahnya tadi sampai internal audit, rapat tinjauan manajemen, dan juga kita pilih lembaga audit dan juga badan sertifikasi. Silakan teman-teman menggunakan ISO single atau ISO yang integrasi boleh, dan juga untuk penentuan akreditasinya dikembalikan kepada masing-masing perusahaan. Contoh akreditasi ada yang CAN, ada IAS, ada UKAS, ada ISCB, JAS ANZ, dan lainnya. Cukup banyak. Nah, ketika tadi 8 tahap sudah dilakukan, terus sudah dapat sertifikat, bagaimana caranya perusahaan, berarti internal dalam perusahaan sendiri, melakukan treatment, pemeliharaan, konsistensi dalam penerapan sistem manajemen, baik itu ISO 9001 versi 2015 tentang mutu, baik itu ISO 14001 versi 2015 tentang lingkungan hidup, baik itu ISO 14001 versi 2018 tentang ketiga. Intinya, ingat apa yang telah direncanakan dan sekarang adalah waktunya untuk mencoba sistem melalui implementasi. Implementasi adalah lakukan apa yang telah direncanakan. Itu yang dibilang penguatan dalam plan, apa yang sudah dalam plan dilakukan do, lakukan check, lakukan action, seperti itu. Oke, terima kasih Garuda Crew dalam upsell program untuk penerapan integrasi sistem manajemen. Terima kasih.